Ini kesempatan terakhir kalian. Saya mau kali ini dilakukan dari dalam, dengan cara yang tenang. Lakukan operasi penyamaran. Laksanakan. Menyala pantiku. Pecah rekor. Bukan hanya trending, film agak lain telah melakukan intervensi pasar yang jarang terjadi. Menguasai layar bioskop di Jakarta. Lupakan ekspektasi standar, karena data kasar menunjukkan bahwa beberapa Cinema 21 rela memblocking hingga belasan teater hanya untuk satu judul ini. Ya ampun, keren banget ya. Nah, kenapa? Ya karena bukan hanya viral, film agak lain ini berhasil membuat ekspektasi kita terhadap film mereka nggak hanya terpenuhi, melainkan melampaui batas. Nah, sebagai gambaran kasar betapa suksesnya film ini, Dirai akan membeberkan data pemblockingan studio atau teater di beberapa bioskop Cinema 21. Jadi udah cukup membuktikan ya kalau film agak lain memang berbeda dari yang lain. Memaksa sejumlah bioskop memblocking layar mereka untuk satu judul ini aja. Daya tarik inilah yang perlu kita bahas. Apa yang membuat film ini begitu menarik hingga layak mendapat jatah layar sebanyak ini? Komedi sebagai kumpulan cerpen dan kasana Sumatera. Agak lain menawarkan humor yang sangat segar karena dua hal: formula franchise, dan kekuatan regional. Pertama nih, jika waralaba besar seperti Marvel atau DC harus terikat pada serialisasi kronologis yang panjang, agak lain justru sukses besar dengan narasi yang terasa seperti kumpulan cerpen. Ceritanya selalu baru, independen, dan bisa dinikmati siapa saja tanpa harus mengikuti sequel sebelumnya. Sebelumnya mereka mengangkat tema horor komedi. Nah, kali ini mereka mengangkat tema detektif. Kedua, film ini memperkaya khasanah komedi nasional. Dalam sejarah perfilman dan panggung kita, komedi cenderung didominasi oleh gaya khas Jawa Tengah atau ketoprakan, Jawa Timur atau ludrukan, atau yang paling sering komedi Betawian. Agak lain menampilkan format yang lain sama sekali. Komedian Sumatera dalam satu panggung besar. Dengan menyatukan komika yang menggunakan aksen dan latar belakang budaya Sumatera, film ini gak hanya menyajikan tawa yang segar bagi para penontonnya, tapi juga memberikan kesempatan lebih dalam untuk mengenal dan mengapresiasi kekayaan budaya komedi ala Sumatera yang selama ini mungkin kurang terekspos di layar lebar. Perbedaan konten yang drastis ini adalah nilai plus tak terbantahkan. Naskah, chemistry, dan kecerdasan penulis. Di sini, Dirai nggak akan membeberkan jalan cerita, tetapi akan membahas dari sisi skrip dan aktingnya. Penulisan ceritanya unik, rapi, dan mengalir. Pemilihan pemainnya juga sangat tepat. Chemistry-nya terbangun dengan sempurna. Nggak ada satu karakter yang terasa lebih bersinar atau tenggelam. Pengembangan karakter dilakukan secara merata, baik itu karakter utama maupun figuran. Jalinan cerita yang rapi bahkan mampu menutupi atau menyamarkan plot hole yang mungkin ada. Dan dalam genre komedi ini, plot hole seringkali memang disengaja sebagai bagian dari humornya. Produser dan penulis skenario menunjukkan kecerdasan dalam merangkum aneka sindiran sosial dan politik dengan sangat cantik dan ciamik. Sindiran ini tajam, tapi dikemas dengan humor sehingga nggak ada pihak yang merasa tersinggung. Namun perlu diakui, tokoh yang terasa paling menghidupkan cerita ini adalah Boris dan Oki. Kenapa? Well, Dirai udah janji nggak akan spill ceritanya. Tetapi Dirai melihat bahwa film ini seolah menjadi wadah bagi pengalaman mendalam mereka. Boris yang bercerai dan Oki yang menunggu kelahiran anak pertamanya. Hal ini membuat film terasa sangat otentik bagi penonton yang tahu latar belakang mereka. Jadi gimana? Daripada kamu kepo terus, mendingan kamu nonton gih. Buruan serbu bioskop kesayangan kamu buat nonton film agak lain ini. Bye-bye. Kacau. Kenapa? Kacau. Apanya kacau? Kuping lo kacau, Acem. Saya mau kamu ajarin mereka cara makeup untuk jadi lansia. Ini bagus banget, luar biasa.